Ya, jadi di kelas 4 itu kemarin saya menggunakan metode kawan bertutur untuk menyelesaikan salah satu permasalahan yang ada di kelas saya, yaitu keterampilan berbicara. Jadi kemarin itu juga saya menggunakan tablet yang sudah ada di sini ya, di SD kita. Jadi untuk memanfaatkan tablet itu saya mendorong anak-anak supaya nanti bisa lebih meningkatkan keterampilan berbicaranya. Nah, latar belakang masalah yang saya angkat di sini yang pertama yaitu bahwa keterampilan berbicara memiliki peranan penting dalam upaya melahirkan generasi yang cerdas, kritis, kreatif, dan berbudaya. Kemudian siswa di sini masih kesulitan menguasai keterampilan berbicara. Metode pembelajaran yang tepat sangat diperlukan dalam mengatasi masalah keterampilan berbicara. Nah, di sini saya melakukan pengamatan pendahuluan. Yang pertama bahwa siswa saya itu lancar bercerita pada situasi yang informal. Jadi ketika mereka itu bercakap-cakap dengan temannya, kemudian sedang bermain, mereka ceritanya itu akan banyak, menggebu-gebu gitu ya. Tetapi ketika mereka berada di situasi dalam kelas, kemudian diminta guru untuk tunjuk jari siapa yang mau bercerita ke depan, gitu, mereka tidak ada yang menunjukkan tangan, tidak ada yang tunjuk jari, tidak ada yang mau bercerita. Ya, jadi kesannya siswa itu tidak percaya diri ketika bercerita di depan kelas gitu. Jadi meskipun mereka itu bisa bercerita normal dengan temannya, tetapi ketika di depan kelas mereka seperti terhambat. Jadi kalau misalnya mempresentasikan sesuatu, itu kertas yang mereka pegang itu akan dipegang menutupi wajah mereka gitu, atau mereka akan menunduk. Jadi tidak bisa bercerita los di depan kelas begitu. Kemudian di sini saya juga menghitung untuk skor rata-rata keterampilan berbicara menggunakan instrumen yang sudah ada, itu skornya masih rendah nih. Jadi masih hanya 53,18. Ini adalah foto-fotonya. Yang pertama, guru menjelaskan langkah pembelajaran. Jadi memang kalau anak SD itu harus detail ya langkah-langkahnya, karena kalau tidak detail nanti di jalan itu mesti banyak pertanyaan. Kemudian gambar yang kedua ini siswa menyimak tayangan video. Gambar yang ketiga, siswa menceritakan kembali video yang disimak kepada teman kelompoknya. Nah, ini kebetulan yang di depan sana itu menceritakan kembali. Ya memang awal-awal bahasanya belepotan ya kan ya. Jadi tidak lancar, kemudian masih banyak yang terlewat gitu. Nah itu tidak masalah seperti itu. Yang penting mereka percaya diri dulu. Kemudian ini yang keempat, setelah semua rangkaiannya selesai, ini saya adakan evaluasi. Evaluasinya itu ya tentang unsur-unsur intrinsik dalam 5 cerita itu. Gitu. Jadi anak itu menceritakan satu video dan mendengarkan 4 video yang lain. Terus untuk soalnya unsur intrinsik dalam tiap cerita. Dan kemarin hasilnya alhamdulillah lumayan bagus. Ini hari kedua guys, seragamnya sudah berbeda. Ini sama, tadi menceritakan ke temannya, dan ini adalah anak yang mau bercerita di depan kelas. Dan ini sebenarnya tidak cuma satu orang ini ya, ada beberapa. Saya foto yang saya tempelkan di sini hanya satu. Itu menceritakan dan bahasanya sudah lumayan lancar karena mungkin sudah mendengar dari teman-temannya yang bercerita juga. Untuk hasil pengamatan ini kualitatif ya. Yang pertama, siswa belajar dengan antusias dan gembira karena memegang tablet itu belum apa-apa sudah senang duluan. Jadi siswa bertanya-tanya, ini saya memegang tablet itu untuk apa? Jadi gembira ya, antusias. Kemudian siswa tidak merasa terbebani dengan keharusan berbicara. Jadi ketika sudah melihat tayangan video, kemudian kok yang diceritakan hanya 4 orang temannya saja, itu mereka tidak punya beban untuk bercerita. Tidak seperti kalau di depan kelas kan. Jadi kalau di depan kelas mungkin grogi seperti saya sekarang. Kalau hanya bercerita ke 4 temannya itu tidak, mereka lebih percaya diri. Di sini juga ada sikap bertanggung jawab yang ditunjukkan siswa dengan memastikan pemahaman teman pasangannya. Pasangannya itu maksudnya ya teman dalam satu kelompoknya itu. Karena satu orang itu bertanggung jawab terhadap ceritanya. Jadi harus memastikan teman-temannya semuanya itu paham dengan tokoh penokohan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ini goalnya yaitu keterampilan berbicara siswa meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlin Hartanti, guru SD Negeri Nogotirto. Semenjak saya bergabung dengan komunitas belajar insan cendekia, saya banyak sekali mendapatkan manfaat. Di antaranya saya bisa sharing terkait permasalahan yang ada di kelas saya. Saya juga mendapatkan alternatif solusi sehingga saya dapat mengatasi permasalahan yang ada di kelas saya. Saya juga mendapatkan kesempatan untuk berbagi praktik baik, serta saya juga mendapatkan banyak inspirasi dari praktik baik yang dibagikan oleh teman-teman guru. Insan cendekia